Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Rozak Asep. Hari ini saya akan membahas topik yang menarik sekaligus relevan dengan era teknologi modern, yaitu mengenal microcontroller. Dalam dunia yang semakin terhubung, microcontroller memainkan peran penting sebagai otak dari perangkat pintar yang kita gunakan sehari-hari. Mulai dari mesin cuci, sistem smart home, hingga perangkat IoT. Presentasi ini bertujuan memberikan pemahaman tentang apa itu microcontroller, jenis-jenisnya, serta peranannya dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita lihat beberapa pertanyaan utama yang akan kita jawab hari ini. Apa itu microcontroller? Apa perannya? Dan jenis-jenis microcontroller yang perlu kita ketahui. Kita awali dari pengertian. Apa itu microcontroller? Microcontroller adalah perangkat elektronik yang mengintegrasikan prosesor, memori, dan sistem input-output ke dalam satu chip kecil. Bayangkan sebuah komputer mini yang mampu menjalankan tugas tertentu seperti mengontrol motor, membaca sensor, atau menjalankan tampilan digital. Fungsi utama microcontroller adalah menjalankan tugas-tugas spesifik dalam sistem elektronik. Misalnya, microcontroller dalam mesin cuci mengatur waktu pencucian, suhu air, hingga mode putaran drum. Microcontroller adalah penggerak utama dalam perangkat modern. Misalnya di AC pintar, microcontroller membaca suhu ruangan melalui sensor, lalu memproses data untuk menentukan apakah suhu perlu diturunkan atau dinaikkan. Tanpa microcontroller, perangkat ini tidak akan dapat bekerja secara otomatis. Dengan ukurannya yang kecil dan kemampuan yang besar, microcontroller menjadi komponen vital dalam teknologi modern. Selanjutnya, apa peran microcontroller? Microcontroller digunakan di berbagai perangkat elektronik untuk menjalankan fungsi secara otomatis dan efisien. Contohnya, dalam rumah pintar atau smart home, microcontroller memungkinkan lampu untuk dapat menyala otomatis saat mendeteksi gerakan atau mengatur suhu ruangan berdasarkan waktu. Di dalam industri IoT, microcontroller adalah elemen kunci yang menghubungkan perangkat ke internet. Dengan teknologi ini, data dari sensor dapat dikirimkan ke cloud untuk diproses lebih lanjut. Di sektor industri, microcontroller digunakan dalam otomasi, seperti mengontrol jalannya mesin pabrik. Dalam pertanian, microcontroller membantu sistem irigasi pintar yang hanya menyiram ketika tanah benar-benar membutuhkan air, berdasarkan data sensor kelembaban. Singkatnya, microcontroller adalah penggerak di balik berbagai inovasi teknologi yang mempermudah kehidupan kita. Hari ini, kita akan membahas 3 jenis microcontroller yang populer. Yang pertama, Atmega. Atmega adalah microcontroller berbasis EVR yang sering digunakan dalam aplikasi kecil hingga menengah. Yang kedua, ISP8266 merupakan microcontroller murah dengan konektivitas Wi-Fi, ideal untuk IoT. Ketiga, ISP32. ISP32 adalah microcontroller canggih dengan kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth,
serta mendukung aplikasi IoT berskala besar. Ketiga jenis ini memiliki keunggulan masing-masing yang dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan proyek. Kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, Atmega. Atmega adalah microcontroller berbasis arsitektur AVR 8-bit dengan fitur seperti flash, SRAM, EEPROM, GPIO, UART, SPI, I2C, PWM, dan ADC. Atmega cocok untuk aplikasi kecil hingga menengah. Contoh seri Atmega ada Atmega 8, Atmega 328, Atmega 32U4, dan Atmega yang lainnya. Keunggulan utamanya adalah dokumentasi yang luas dan kompatibilitas dengan platform Arduino yang mempermudah pengguna baru dalam memulai proyek elektronik. Sebagai contoh, Atmega sering digunakan dalam proyek robotika kecil seperti robot line follower yang mengikuti jalur tertentu. Yang kedua, ISP8266. ISP8266 adalah microcontroller Wi-Fi murah yang dirancang untuk IoT, dilengkapi dengan prosesor 32 bit, memori flash hingga 4 MB, dan koneksi Wi-Fi terintegrasi. ISP8266 banyak digunakan dalam perangkat pintar seperti smart home dan sistem data logger berbasis Wi-Fi. Kelebihannya adalah harga yang terjangkau dan konsumsi daya yang rendah. ISP8266 memiliki banyak varian yang dirancang untuk kebutuhan dan aplikasi yang berbeda. Dari banyaknya ISP8266, ada beberapa yang paling populer, seperti ISP01, yang merupakan modul ISP8266 yang paling sederhana, hanya memiliki 2 pin GPIO. Cocok untuk aplikasi dasar, seperti menghubungkan sensor sederhana ke Wi-Fi. Yang kedua, ISP12E dan ISP12F. Versi lebih canggih dengan lebih banyak pin GPIO. Umumnya digunakan pada papan pengembangan seperti Node MCU. Cocok untuk proyek IoT yang memerlukan koneksi ke beberapa perangkat atau sensor. Ketiga, Node MCU. Salah satu papan pengembangan paling populer berbasis ISP8266. Dilengkapi dengan antarmuka USB, sehingga mudah untuk pemrograman dan pengembangan, seperti pada gambar di sebelah kiri bawah. Keempat, Wemos D1 Mini. Varian mini dari Node MCU, cocok untuk proyek dengan ruang terbatas, memiliki berbagai touch shield tambahan, seperti layar OLED atau relay, yang mempermudah pengembangan proyek IoT. Sebagai contoh, ISP8266 populer untuk perangkat seperti lampu pintar yang dapat diatur melalui aplikasi di ponsel dengan terhubung melalui jaringan Wi-Fi. Yang ketiga, ISP32. ISP32 adalah microcontroller canggih dengan prosesor dual core, RAM hingga 520 KB, dan memori flash hingga 16 MB. Dengan dukungan Wi-Fi dual band dan Bluetooth 4.2 atau 5.0, ISP32 cocok untuk aplikasi yang membutuhkan konektivitas tinggi dan kinerja cepat. Contohnya, ISP32 sering digunakan dalam aplikasi yang lebih kompleks, seperti kamera keamanan yang dapat mengirim video langsung ke ponsel. ISP32 juga sering digunakan pada jam masjid yang menampilkan waktu sholat.
robotika, dan perangkat IoT berbasis AI. Setiap teknologi pasti memiliki kekurangan, termasuk ketiga mikrokontroler ini. Mari kita lihat apa saja yang menjadi kekurangan masing-masing mikrokontroler. Kekurangan mikrokontroler Atmega. Atmega cukup sederhana dan cocok untuk proyek kecil, tetapi ada keterbatasan. Kapasitas memorinya kecil, sehingga sulit untuk aplikasi besar. Selain itu, tidak ada dukungan bawaan untuk Wi-Fi atau Bluetooth, dan kecepatan prosesornya relatif rendah dibandingkan dengan mikrokontroler yang lebih modern. Kekurangan mikrokontroler ISP8266. ISP8266 unggul dalam konektivitas Wi-Fi, tetapi memiliki kekurangan, seperti prosesor single core yang membatasi kemampuan multitasking, RAM-nya kecil, sehingga kurang cocok untuk aplikasi yang kompleks, dan juga tidak mendukung Bluetooth, sehingga konektivitasnya terbatas. Kekurangan mikrokontroler ISP32. ISP32 menawarkan performa yang lebih tinggi, tetapi ada beberapa kekurangan, seperti konsumsi daya yang lebih tinggi. Konsumsi daya yang lebih tinggi bisa menjadi tantangan untuk perangkat hemat energi. Selain itu, karena kompleksitas atau kesulitannya, mikrokontroler ini memerlukan keahlian lebih untuk diprogram. Harganya juga relatif lebih mahal dibandingkan ISP8266. Dari semua kekurangan mikrokontroler yang kita bahas hari ini, meskipun Atmega tidak memiliki Wi-Fi bawaan, kita bisa menambahkan modul ISP01 untuk memberikan konektivitas internet. Untuk ISP8266, keterbatasan RAM dapat diatasi dengan memanfaatkan cloud untuk menyimpan data besar. Sedangkan pada ISP32, mode hemat daya seperti Deep Sleep dapat membantu mengurangi konsumsi daya saat tidak aktif. Selanjutnya, perbandingan mikrokontroler. Berikut adalah tabel perbandingan dari mikrokontroler yang kita bahas. Jika kita bandingkan ketiga mikrokontroler ini, Atmega lebih unggul dalam kesederhanaan dan kompatibilitas dengan Arduino, sehingga cocok untuk pemula. ISP8266 adalah pilihan hemat biaya dengan konektivitas Wi-Fi untuk proyek IoT sederhana. ISP32 menawarkan kemampuan canggih dan fleksibilitas untuk aplikasi yang lebih kompleks. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat memilih mikrokontroler yang paling sesuai untuk proyek kita. Kesimpulan, tidak ada mikrokontroler yang sempurna untuk semua kebutuhan. Atmega ideal untuk pemula dan proyek kecil. ISP8266 cocok untuk IoT murah. Dan ISP32 menawarkan fleksibilitas untuk proyek canggih. Mikrokontroler adalah komponen penting dalam perangkat elektronik modern, mengintegrasikan prosesor, memori, dan input-output dalam satu chip. Perannya sangat luas, mulai dari mengontrol alat rumah tangga hingga mendukung sistem IoT dan aplikasi AI. Atmega cocok untuk aplikasi kecil hingga menengah, dengan kompatibilitasnya yang luas terhadap Arduino. ISP8266 unggul dalam konektivitas Wi-Fi untuk perangkat IoT yang hemat biaya. ISP32 menawarkan performa tinggi
Ideal untuk proyek skala besar dengan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth. Dengan microcontroller, kita dapat menciptakan perangkat yang lebih pintar, lebih efisien, dan lebih terhubung dengan dunia. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Saya harap penjelasan ini dapat menambah wawasan kita tentang dunia mikrokontroler. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa teknologi bukan hanya alat, tetapi kekuatan yang membentuk masa depan kita. Mari kita manfaatkan teknologi untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.